wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purbo Salonggo, dan tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Saya ada di Kota Magetan, di Kabupaten Magetan. Jalan apa? Lupa nih saya. Dulu jalan ini searah ke barat, sekarang jadi searah ke timur. Kali ini saya ingin mendokumentasikan perjalanan saya, dari Parang sampai ke Kota Magetan. Semoga jadi tombol kangen, obat rindu untuk sedulur semuanya sering lewat jalan ini, maupun sedulur warga sini yang barangkali sedang ada di luar kota maupun luar pulau ataupun juga di luar negeri. Salam. Halo sedulur, ini adalah perapatan Parang atau perempatan Parang. Parang adalah sebuah wilayah di ujung paling selatan dari Kabupaten Magetan. Nah, kali ini kita akan menempuh perjalanan dari Parang ini ke utara untuk menuju ke pusat kota Kabupaten Magetan. Jalan yang kita lewati bagus, halus, aspalnya juga kualitas tinggi. Dan satu yang perlu dicatat, aspalnya ini awet ya, karena beberapa tahun lalu saya lewat aspalnya masih ini, dan sekarang juga masih ini. Terlihat dari marka yang nampak memang sudah mulai memudar. Sepanjang jalan dari Kecamatan Parang sampai dengan Kota Magetan, ini jalannya khas ya, naik turun. Jadi memang Magetan ini bisa dibilang wilayahnya didominasi semacam perbukitan ya, kira-kira ya hampir 50% lah. Sudah seperti wilayah Malang lah, naik turun. Cuma bedanya ini yang di sekitar sini cuacanya masih terasa panas, suhunya masih terasa panas. Beda lagi ketika kita sudah berada di Pelausan dan sekitarnya, udaranya terasa lebih sejuk dibanding yang ada di jalanan antara Parang sampai dengan Kota Magetan ini. Kabupaten Magetan sendiri sebenarnya bisa dibilang sebuah wilayah yang penuh dengan potensi luar biasa ya. Salah satunya adalah wilayah Kabupaten Magetan ini menjadi lintasan jalan raya utama Surabaya Madiun Jogja, atau bisa dibilang jalur nasional ya, melewati Kabupaten Magetan. Meskipun tidak melalui pusat kotanya, akan tetapi melalui wilayah sekitar Mauspati dan sekitarnya. Di Magetan ini juga menjadi di Magetan ini juga dilewati jalur kereta api. Meskipun juga sama, tidak melewati ibu kota Kabupaten Magetan, tetapi lebih ke sisi timur ya. Satu-satunya stasiun kereta api yang ada di Magetan ini berada di wilayah Kecamatan Barat atau Stasiun Barat, kabupaten yang kini dipimpin oleh Bupati Suprawoto dan Wakil Bupati Nanik Endang Rusminarti ini juga dikenal sebagai salah satu kabupaten yang mengandalkan pariwisata sebagai sumber PAD-nya. Kita ketahui banyak sekali ya lokasi-lokasi wisata atau tujuan-tujuan wisata yang berada di wilayah Kabupaten Magetan. Gunung Lawu ya, terutama Gunung Lawu itu kan banyak sekali menjadi jujukan bisa dibilang wisatawan gunung dari seluruh penjuru Indonesia. Para pendaki gunung dari luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri, banyak yang berkunjung ke salah satu gunung yang bisa dibilang tertinggi di wilayah. Enggak tertinggi sih, tapi sangat tinggi, semacam itu. Di samping Gunung Lawu juga ada Telaga Sarangan. Ini luar biasa kalau Telaga Sarangan ya, sangat ramai sekali setiap hari, apalagi kalau libur. Kemudian ada Telaga Wahyu, Magetan Park,
terus juga ada industri kerajinan gamelan di sekitar barat, ada Candi Sadon, kemudian ada Candi Simbatan, Puncak Lawu juga, ada air terjun Pundak Kiwo, air terjun Tirtasari, kemudian Argo Dumila, ada Taman Ria Dirgantara Kosala Tirta Mauspati. Ini dulu sering dipakai ya, zaman dahulu, zaman kecil saya, seingat saya sering dipakai pentas dangdut Taman Ria Mauspati kalau pas musim tahun baru, lebaran, terus suroan dan lain sebagainya. Di Taman Ria Mauspati itu dulu begitu. Terus belakangan juga dipakai untuk bursa mobil, tapi sekarang tidak tahu nasibnya gimana. Nah, sepertinya sudah mulai berkurang. Ada juga Pemandian Dewi Sri, kemudian gerbang Kabupaten Purwodadi. Kabupaten Purwodadi itu salah satu kabupaten lama yang dulu wilayahnya ada di seputar Magetan, dekat Ngawi ya. Kemudian Cemoro Sewu, ada Mojo Semi Camping Ground yang sedikit di atasnya Telaga Sarangan, ada Sumber Celelek Driorejo, ada Bendungan Gonggang di Poncol, juga Monumen Coco. Jadi kalau kita pengen berwisata di wilayah Kabupaten Magetan itu tidak bakal kekurangan sih. Sehari kayaknya tidak cukup waktu yang dibutuhkan apabila kita pengen berjalan-jalan mengelilingi indahnya dan luasnya wilayah Kabupaten Magetan. Ini kabupaten yang terletak di posisi sekian derajat di lintang selatan dan ujung timur. Magetan ini berapa kecamatan ya? Kurang lebih sepertinya ada sekitar 18 kecamatan. Kalau desanya 235 desa. Kemudian untuk batas-batasnya sedulur, kalau yang selatan itu berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan juga Wonogiri. Kalau yang utara batasnya atau berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Ngawi. Untuk wilayah timur itu berbatasan dengan Madiun ya, Madiun Kabupaten dan Madiun Kota mungkin. Terus untuk wilayah barat itu berbatasan dengan wilayah Kabupaten Karanganyar, ini Provinsi Jawa Tengah. Dan juga karena berbatasan dengan Karanganyar Jawa Tengah, di mana ya, di perbatasannya itu melalui Sarangan ke atas itu kan ada jalan tembus yang dibangun memang untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di 2 kabupaten dan 2 provinsi ya, di Magetan, Karanganyar, Jawa Timur, Jawa Tengah. Bahkan jalan tembus itu sempat menjadi salah satu tema lagu yang sangat ngetop pada waktu itu, karya cipta dari almarhum Didi Kempot yang juga dinyanyikan bersama Bupati Karanganyar ya, Bu siapa itu, Rina Iriani ya, seingat saya itu. Jalan tembus itu dulu lagunya sangat ngetop waktu itu. Andai kata kalau zaman dulu ada tanggal lagu, bisa jadi beberapa bulan sempat menikmati kesuksesan pemuncak lagu Jawa semacam itu. Nah ini dia setelah lewat Sundul ya. Ini jalan-jalan ini yang kita lewatin ini kalau sudah musim penghujan itu hijau gitu, menjadi sangat sejuk, memanjakan mata kita dengan segarnya tanaman dan tumbuhan yang ada di kanan kiri jalan, juga tanaman-tanaman penduduk di persawahan maupun di tegalan yang berada di kanan kiri jalur Parang Magetan ini.
ya kan, mulus sekali jalan-jalannya, luar biasa. Kok bisa awet ya, kok bisa awet gini ya aspalnya Magetan. Ini malah marka-markanya sudah pada habis semua. Agak pelan di sini. Oh iya Lur, untuk Kabupaten Magetan ini sejak resmi berdiri pada kurang lebih tahun 1675 atau di era-era awal Kartosuro ya, era-era awal kerajaan Kartosuro atau akhir Mataram, sampai dengan sekarang sudah dipimpin oleh sebanyak 31 orang bupati. Di silih berganti gitu sesuai dengan periodenya, mulai dari yang pertama ya, yang pertama menjadi pemimpin Magetan itu Raden Tumenggung Yosonegoro. Nah, Raden Tumenggung Yosonegoro sendiri namanya diabadikan menjadi stadion ya, Stadion Yosonegoro Magetan. Kemudian SMK Yosonegoro itu. Kemudian ada juga Raden Ronggo Galih Tirtokusumo, ini bupati yang kedua. Terus untuk bupati yang ketiga itu Raden Mangunrono. Bupati yang keempat itu Raden Tumenggung Citrodiwiryo. Kemudian bupatinya yang kelima Raden Aryo Sumoningrat. Bupatinya yang keenam Kanjeng Kiai Adipati Purwodiningrat. Kemudian dilanjutkan bupati yang ketujuh Raden Tumenggung Sosrodipuro. Terus bupati ke-8 Raden Tumenggung Sosrowinoto. Bupati yang ke-9 untuk Raden Tumenggung Sosrowinoto tadi memerintah di sekitar Java Orlok ya, Perang Jawa, Diponegoro itu, perang Diponegoro 1825 sampai dengan 1837. Dilanjutkan Raden Mas Aryo Kertonegoro. Terus tapi kalau terminal Kertonegoro itu Ngawi ya. Terus bupati yang ke-10 Raden Mas Aryo Hadipati Surodiningrat III. Yang ke-11 Raden Mas Tumenggung Adiwinoto atau Raden Mas Tumenggung Kertohadinegoro. Yang ke-12 Raden Mas Tumenggung Surohadinegoro. Bupati yang ke-13 Raden Mas Tumenggung Suryo ya. Ini Raden Mas Tumenggung Suryo ini sekaligus juga yang waktu dulu jadi gubernur ya, kalau tidak salah gubernur pertama Provinsi Jawa Timur ya, Gubernur Suryo itu loh yang tewas dibunuh PKI. Bupati ke-14 adalah Raden Mas Aryo Cokro-Diprojo. Bupati yang ke-15 Dr. Sayyidiman, ini jadi nama rumah sakit juga di Magetan ya. Bupati ke-16 Sutebyo. Kemudian bupati yang ke-17 Raden Kodrat Samadikun. Bupati yang ke-18 Mas Suharjo. Bupati ke-19 Mas Siraturahmi. Bupati yang ke-20 M. Mahmud Noto Nindito. Bupati yang ke-21 Subandi Sastro Sutomo. Bupati yang ke-22 Raden Muhammad Diryo Winoto, ini sekitar peristiwa 65 ya. Kemudian bupati yang ke-23 Budiman. Bupati yang ke-24 Letnan Kolonel Jayadi. Bupati yang ke-25 Bambang Kusbandono. Bupati yang ke-26 DRG Haji Muhammad Sihabuddin. Kemudian bupati yang ke-27 Sudarmono, ini agak ingat-ingat begitu ya. Untuk bupati yang ke-28 Sunarto. Bupati yang ke-29 Saleh Mulyono. Kemudian bupati yang ke-30 ini 2 periode ya,
Dr. Andes Haji KRA Sumantri Noto Adinagoro MM. Bupati yang ke-31 atau bupati yang memerintah saat ini adalah Dr. Andes Suprawoto SH MSI. Udah banyak ya ternyata bupatinya, sepanjang sekitar hampir 400 tahun. Ini adalah jalur yang bisa dibilang baru diperlebar ya, dari pertigaan setelah itu SMK Yosonogoro. Kalau dari selatan dari arah Parang, dari timur dari arah Goranggareng, ke barat sedikit nanti tanjakan, terus ada belokan ini ya, tanjakannya tadi udah terlihat. Belokan ini nanti tembusnya di Gor dan juga di Stadion Yosonogoro. Itu ini perempatan, sebelah kiri ini Gor ini itu, terus yang sebelah kanan jalan ini adalah Stadion Yosonogoro. Nah, nanti mentok itu sudah jalan protokol atau jalan utama Kabupaten Magetan dari arah Madiun. Nanti kita belok kiri karena saya ada keperluan di notaris di wilayah kota. Masih lampu merah ya. Dimana-mana ternyata sama, kalau lampu merah itu berhenti. Terus juga ada yang brosot gitu ya. Yes, kebiasaannya memang begitu. Oke sedulur, ini adalah perjalanan kita menyusuri Kabupaten Magetan dari titik awal di perempatan Parang sampai dengan nanti di sekitar pusat kota Kabupaten Magetan. Banyak kenangan tentunya bagi panjenengan semuanya yang sering lewat jalan ini, dan juga banyak cerita-cerita indah. Matur nuwun sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Salam.